Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra memastikan hari kedua pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di KPUD Bovendigul berjalan aman dan kondusif. Melalui program Desa Cantik, kampung-kampung tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai objek utama dan ujung tombak pembangunan. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya, Romana Agnesia Bermasi dalam tayangan Infodigul edisi Kamis 29 Agustus 2024. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Bapak Mama, kita ke berita yang pertama. Memasuki hari kedua pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di KPUD Bovendigul berjalan aman dan kondusif. Kepastian ini disampaikan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra saat memantau kesiapan pengamanan jelang pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Bovendigul. Tanggal 28 Agustus merupakan hari kedua pembukaan pendaftaran bakal calon kepala daerah di masing-masing wilayah, baik provinsi, kota maupun kabupaten kota. Sama halnya dengan KPUD Bovendigul yang membuka pendaftaran bagi bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada serentak tahun 2024. Pada pelaksanaan pendaftaran KPUD Bovendigul dibantu pihak keamanan, ikut mengamankan jalannya proses pendaftaran pada hari kedua. Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra memastikan situasi di Kabupaten Bovendigul masih terpantau aman terkendali, di mana masyarakat masih bisa melakukan aktivitasnya masing-masing. Sementara dalam tahapan pendaftaran pasangan Cabuk dan Cawabuk, Polres Bovendigul menerjunkan sepertiga personilnya yang berjumlah 120 anggota. Jumlah ini ditambah anggota TNI dari Kodim 1711 Bovendigul, jajaran Satpol PP, dan juga Kesbangpol. Pasangan bakal calon yang akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Bovendigul sendiri. Ya, jadi kami jelaskan, kami dari Polres Bovendigul dalam tahapan pendaftaran pasangan calon ini di tanggal 27, 28, dan 29 kami menerjunkan sejumlah sepertiga dari total kekuatan kami. Jadi itu sekitar 120 personil ditambah dengan Satpol PP, bantuan dari kawan-kawan Satpol PP, lalu ada juga dari TNI, dari Kodim, lalu ditambah juga dari Kesbangpol. Jadi kami laporkan juga kakak untuk masyarakat juga bahwa sebetulnya situasi di Kabupaten Bovendigul ini masih aman terkendali. Jadi masyarakat masih bisa melaksanakan aktivitas, lalu orang-orang masih bisa bekerja seperti biasanya, para pelajar juga masih bisa bersekolah seperti biasanya. Begitu. Mensukseskan pelaksanaan pilkada merupakan tanggung jawab bersama karena pesta demokrasi adalah hak seluruh warga negara, di mana masyarakat bisa menanggapi respon pengamanan dengan positif, karena masalah keamanan adalah tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Selanjutnya, Kapolres Bovendigul mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, memberikan dukungan yang bersifat positif, terutama para simpatisan dan tim pemenangan masing-masing bakal calon. Diketahui bakal calon bupati dan wakil bupati terdiri dari 4 pasangan calon, diantaranya pasangan Petrus Ricolombus Omba dan wakilnya Marlinus, Yakobus Waremba bersama Soeharto, dan Athanasius Koknak berdampingan dengan Basri Muhammadiyah, serta calon petahana Hengki Yaluo bersama wakilnya Melkior Okaibob. Pada hari kedua pembukaan pendaftaran di KPUD Bovendigul, pasangan dari bakal calon bupati dan wakil bupati Bovendigul, Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus, yang telah mendaftarkan diri ke kantor sekretariat KPUD Bovendigul. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita lainnya. Melalui program Desa Cantik, kampung-kampung tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama dan ujung tombak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan penyediaan data kampung yang akurat dan muktahir merupakan kunci dasar dalam perencanaan pembangunan yang efektif dan terarah. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang mengusung konsep Bovendigul yang bersatu, sejahtera dan berdaya saing di kawasan pertumbuhan Papua Selatan, dengan fokus pada sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan. Pernyataan ini disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Bovendigul, Dominikus Wiwaron. Menurutnya, penyediaan data kampung yang akurat dan muktahir adalah kunci dasar pembangunan yang baik dan terarah.
Perencanaan pembangunan kampung sepatutnya berfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung, dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas dan akurat, karena melakukan pembangunan tanpa menggunakan data yang akurat akan lebih sulit dan mahal. Penyediaan data kampung yang akurat dan mutakhir adalah kunci dalam pembangunan yang baik dan terarah sesuai visi misi pembangunan daerah, yaitu Bovendigul yang bersatu, sejahtera dan berdaya saing di kawasan pertumbuhan Papua Selatan dengan berbasis pertanian, pariwisata dan perikanan. Maka perencanaan pembangunan kampung sepatutnya berfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung, dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang berkualitas dan akurat. Karena melakukan pembangunan tanpa menggunakan data yang akurat akan lebih sulit dan Pembangunan secara merata di seluruh kampung merupakan tujuan utama dalam pembangunan Kabupaten Bovendigul. Kampung saat ini tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencanangan di Kampung Sukanggo merupakan langkah awal dari program yang lebih luas yang akan diterapkan di seluruh wilayah Bovendigul. Melalui program Desa Cantik ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Bovendigul memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada masyarakat kampung dalam mengelola dan memanfaatkan data. Diluncurkannya Desa Cinta Statistik, Pemda Bovendigul berharap dapat menciptakan model pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis data yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan kampung, dan mengatasi kemiskinan secara lebih efektif. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Mewujudkan program pelayanan kesehatan yang baik di Kabupaten Bovendigul tidak akan terlaksana tanpa adanya koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan rapat kerja kesehatan daerah merupakan langkah penting untuk meningkatkan kinerja yang semangat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bovendigul. Pernyataan ini disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum Dominikus Wiwaron saat membacakan sambutan Bupati Bovendigul sekaligus membuka pelaksanaan kegiatan Rakerkesda di Aula Kantor Bupati. Menurutnya, Rakerkesda merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Pelayanan kesehatan yang baik di Kabupaten Bovendigul tidak akan mampu dilaksanakan tanpa adanya koordinasi lintas sektor. Untuk itu, rapat kerja kesehatan daerah merupakan momentum yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kinerja dan semangat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kesehatan yang ada di Kabupaten Bovendigul tidak akan mampu dipecahkan tanpa ada koordinasi lintas sektoral yang baik dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Rapat kerja kesehatan daerah tahun ini sungguh sebuah momentum yang harus kita manfaatkan untuk meningkatkan tekad dan semangat kita semua untuk lebih memberi makna pada masyarakat akan pentingnya kesehatan. Semangat melayani, semangat menggerakkan, semangat untuk mampu mengangkat aspirasi masyarakat, semangat memandirikan dan memberdayakan seharusnya menjadi konsep pembangunan kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Domin Wiwaron mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam pembangunan kesehatan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Diharapkannya, melalui Rakerkesda tahun ini dapat memberikan dampak positif dalam pelayanan kesehatan sehingga mencapai hasil yang baik di tahun 2025 mendatang. Tim Liputan, Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama, Dinas Kesehatan Bovendigul menggelar Rakerkesda tahun 2024 untuk mengevaluasi kinerja di sektor kesehatan dan juga merumuskan rencana kerja untuk tahun 2025. Dengan mengusung tema Transformasi Layanan Kesehatan menuju Bovendigul yang sehat dan berkualitas, kegiatan Rakerkesda merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan, di mana hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sektor kesehatan di Kabupaten Bovendigul, baik puskesmas, rumah sakit, maupun klinik, serta menyiapkan rencana kerja yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menghadapi tantangan kesehatan di tahun 2024-2025. Rapat kerja kesehatan daerah akan dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti oleh para kepala puskesmas di 20 distrik, kepala OPD, TNI Polri, serta narasumber dari Kementerian Kesehatan dan seluruh stakeholder. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Dr. Meili Manopo mengatakan, Rakerkesda ini merupakan program rutin yang harus dikerjakan setiap tahun, yang mana bertujuan untuk mengevaluasi program-program kegiatan yang ada di tingkat puskesmas untuk pemenuhan transformasi kesehatan yang baik bagi masyarakat. Ya, rapat kerja kesehatan daerah Kabupaten Bovendigul ini merupakan program rutin yang harus dikerjakan setiap tahun, di mana tujuannya untuk mengevaluasi program-program kegiatan yang ada di puskesmas. Program-program kegiatan ini kita evaluasi sampai di mana kinerja daripada puskesmas terkait dengan pemenuhan transformasi. Hadir dalam Rakerkesda tersebut, kepala puskesmas dari 20 distrik dan kepala-kepala OPD yang berkaitan dengan kesehatan. Hal ini dimaksudkan adanya koordinasi dengan OPD atau dinas yang lain dalam pemenuhan layanan kesehatan di puskesmas dan terlebih khusus untuk masyarakat. Dr. Meili berharap melalui Rakerkesda ini semua persoalan program yang ada di puskesmas bisa terselesaikan dengan solusi-solusi maupun rekomendasi yang nantinya akan didiskusikan dalam kegiatan tersebut. Tim Liputan, Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Dinas Kesehatan Bovendigul meminta dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk memperluas layanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Permintaan ini disampaikan merujuk pada respon positif masyarakat terkait pelayanan pemeriksaan kulit dan kelamin yang belum lama ini diselenggarakan di Puskesmas Tanah Merah. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Muniarti menyebutkan, program pelayanan dokter spesialis kulit dan kelamin yang dilakukan pihaknya selama sepekan di Puskesmas Tanah Merah terlihat antusias masyarakat yang sangat tinggi. Untuk itu, pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Bovendigul. Selaku pemberi layanan, Dinas Kesehatan berharap pemerintah, terutama pihak perencanaan, memberikan dukungan penuh agar upaya kesehatan ini dapat terus berlanjut dan semakin meningkat kualitas kesehatan masyarakat. Diakui Kabid Yankes, kebutuhan mendesak untuk penanganan masalah kulit dan kelamin merupakan anggaran tahun ini. Sementara untuk menjalankan program serupa harus menunggu anggaran tahun berikutnya. Sehingga diharapkan dukungan anggaran pemerintah agar pelayanan bisa terus berlanjut dan penanganan masalah penyakit kulit serta kelamin terlaksana secara efektif. Setelah pelaksanaan kegiatan kulit kelamin ini, jadi memang kami melihat terkait kasus penyakit kulit yang ditemukan yang memang harusnya ini menjadi perhatian bagi kita semua, bagi pemerintah kami sebagai Dinas Kesehatan, dan khususnya mungkin untuk pengambil keputusan di tingkat selanjutnya, bahwa untuk perencanaan terkait pelayanan kesehatan kulit ini, kalau boleh kami boleh laksanakan tiap tahun supaya angka kesakitan kulit ini kita bisa turunkan. Dan memang tidak peran kita semua untuk lebih mengedukasi masyarakat terkait PHBS, jadi perilaku hidup sehat dan bersih itu sudah harus menjadi budaya hidup di masyarakat untuk menekan atau untuk Muniati lanjut menjelaskan, program pelayanan dokter spesialis kulit dan kelamin yang dilakukan selama sepekan di Puskesmas Tanah Merah menggunakan anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus. Namun melihat antusias masyarakat, kedepannya pemerintah daerah dapat mendukung kegiatan seperti ini sehingga pelayanan kesehatan bisa terus ditingkatkan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di Bovendigul. Tim Liputan Digu TV mengabarkan. Sementara itu, Bapak Mama, kehadiran dokter spesialis kulit dan kelamin di Puskesmas Tanah Merah memberikan harapan baru bagi masyarakat, terutama untuk para pasien penyakit kulit. Abraham Kandiop, salah satu pasien, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Bovendigul yang telah menyediakan layanan kesehatan tersebut. Kehadiran dokter spesialis kulit dan kelamin di Puskesmas Tanah Merah menjadi kabar baik bagi sebagian masyarakat Bovendigul. Layanan medis ini dianggap sebagai terobosan positif dalam meningkatkan akses kesehatan yang sebelumnya kurang mendapat perhatian khusus dalam bidang spesialis. Abraham Kandiop, salah satu warga yang mendapat pelayanan, mengatakan keberadaan dokter spesialis kulit di sini sangat berarti bagi masyarakat. Secara pribadi dirinya merasa sangat terbantu setelah lama mengalami masalah kulit. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Kesehatan yang memfasilitasi dokter spesialis ke daerah ini. Abraham berharap ke depan Bovendigul bisa memiliki dokter spesialis kulit secara tetap, karena kehadiran dokter yang permanen akan memudahkan akses perawatan medis bagi masyarakat. Kalau dari saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang sudah membantu pelayanan kepada masyarakat, terutama di Bovendigul ini banyak masyarakat yang mengalami penyakit kulit. Jadi kalau harapan saya ke depan, mungkin di pemerintah Kabupaten Bovendigul ini ada dokter spesialis yang terutama menangani terkait dengan penyakit kulit supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Itu harapan saya untuk mewakili masyarakat Kabupaten Bovendigul seperti yang tadi disampaikan di dalam tadi. Kalau saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan yang sudah membantu masyarakat memberikan bahan kontak selain itu sabun,
obat apa yang sudah diberikan kepada masyarakat supaya bantuan ini bisa menjadi manfaat terutama untuk kesehatan masyarakat dalam hal ini penyakit kulit yang sedang mereka alami. Selain mengapresiasi pelayanan medis, Abraham juga menyanjung langkah dinas kesehatan yang memberikan perlengkapan mandi sebagai bagian dari layanan. Menurutnya, fasilitas ini sangat mendukung dan akan membantu proses penyembuhan dari penyakit yang dideritanya. Abraham berharap pelayanan semacam ini terus dilakukan dinas kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Bovendigul secara keseluruhan. Tim Liputan Digo TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Barmase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.